Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mewakili dari kelompok 1 dan yang beranggotakan dari saya Nova Fisira Suara dan sebelah saya Syafia Tambalan Yunfa dan saya Dita Melati Putri. Jadi di sini kelompok 1 akan mempresentasikan abstrak yang berjudul dari metode penelitian tinjauan konsep jarima takzir dalam penanganan tindak pidana korupsi, analisis putusan nomor 1 garis miring sus strip TPK garis miring 2024 garis miring PN Kupang. Jadi untuk itu selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Dita Melati Putri. Penerapan sistem hukum Islam di Indonesia pada nyatanya terfokus hanya pada sistem hukum perdata, yakni perkawinan antar umat Islam. Hal ini dikarenakan penggunaan atau pemberian sanksi hukum pidana Islam yang bertolak belakang dengan konsep negara Indonesia sendiri yang tidak menganut negara atau tidak menganut sistem hukum Islam. Kita tahu bahwa Indonesia sekarang tidak baik-baik saja. Indonesia mengalami banyak sekali problematika. Salah satunya terdapat kasus korupsi yang telah merajalela. Banyak pihak menilai bahwa Indonesia dalam menangani kasus ini dinilai dengan lamban, serta penerapan sanksi terhadap kasus tindak pidana ini dirasa kurang adil. Maka kami memutuskan untuk menganalisis salah satu putusan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum pidana Islam dengan terfokus pada 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana pertimbangan hukum positif hakim mengenai putusan tersebut, serta bagaimana analisis hukum pidana Islam mengenai putusan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novel. Jadi di sini kami dari kelompok 1 menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan secara pendekatan yuridis normatif atau yang dinamakan dengan legal research sendiri. Kami dari kelompok 1 menggunakan dua jenis data. Yang pertama adalah data primer, yaitu berupa undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jadi di sini kami menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Kemudian dalam data sekunder kami menggunakan karya tulis ilmiah yang berupa buku maupun artikel jurnal yang berkaitan tentang tindak pidana korupsi. Kemudian data-data tersebut kami sajikan secara deskriptif dengan menganalisa tentang putusan nomor 1 garis miring Pitsus strip TPK garis miring 2024 garis miring PN Kupang dengan perspektif hukum pidana Islam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Syafia Tambalan Yunfa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan nomor 1 pidana khusus tindak pidana korupsi tahun 2024 Pengadilan Negeri Kupang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, yaitu terdakwa melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga terdakwa dijatuhkan hukuman penjara dan juga denda serta pidana tambahan yang berupa uang pengganti dan juga penyitaan harta benda. Dalam Islam sendiri tidak ada batasan ataupun ketentuan yang pasti tentang penjatuhan tindak pidana korupsi ini hukumannya. Nah, dalam hal ini dalam Islam sendiri untuk putusannya diserahkan kembali kepada hakim yang disebut dengan konsep jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir sendiri yaitu melihat besar kecilnya suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga hal ini dapat sebagai tolak ukur seberapa jauh hakim bersikap bijaksana dalam menentukan suatu putusan. Sejalan dengan penjelasan di atas, maka disarankan kepada para penegak hukum untuk bijaksana dalam menegakkan hukum, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Mengingat bahwa di Indonesia sendiri korupsi sudah mendarah daging sejak zaman penjajahan, dan untuk
menghasilkan suatu produk hukum yang menjerahkan bagi para calon koruptor dan juga para koruptor, sehingga menghasilkan generasi Indonesia yang lebih bersih dan juga generasi Indonesia yang emas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dan kelompok 1 terima kasih banyak kepada para pemeriksa hadirin yang telah melihat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.